Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dita Nurdianti NIM 41014180025, Mia Aulia Fikayatri NIM 41014180037, saya sendiri Vira Lidiana NIM 41014180043, dan Fakih Zuhdi NIM 41014180075. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis artikel ilmiah tentang model pembelajaran inovatif. Adapun identitas artikel yang kelompok kami analisis yaitu sebagai berikut. Judul artikel yaitu Student Mathematical Problem Solving Ability Based on Teaching Models Intervention and Cognitive Style, dengan nama penulisnya yaitu Aloysius Lokatson, Darhim, dan Siti Fatimah, dan tahun terbit artikel tersebut yaitu tahun 2020, dengan judul jurnal ilmiahnya yaitu Journal on Mathematics Education volume 11 nomor 2 dan halaman dari 209 sampai dengan 222. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Untuk bagian abstrak sendiri, penelitian ini menganalisis bagaimana keefektivitasan interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif field dependent atau disingkat dengan FD dan field independent atau yang disingkat dengan FI terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika atau KPMM, serta perbedaan KPMM siswa berdasarkan model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap 145 siswa sekolah menengah pertama, di mana perinciannya 50 siswa belajar melalui model Core RMI, 49 siswa belajar melalui model Core, dan 46 siswa belajar melalui model konvensional. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes KPMM dan Group Embedded Figure Test atau GEFT. Berdasarkan hasil tes KPMM ditemukan bahwa terdapat efektivitas interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif pada KPMM. Pada siswa FI tidak terdapat perbedaan yang signifikan KPMM melalui model pembelajaran Core RMI, model Core, dan model konvensional. Sedangkan pada siswa FD terdapat perbedaan yang signifikan terkait KPMM. Ditemukan juga bahwa KPMM pada siswa FI lebih baik dibandingkan pada siswa FD. Oleh karena itu, model pembelajaran dan gaya kognitif itu penting untuk dipertimbangkan dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi model pembelajaran yang dipakai yaitu Core RMI, di mana Core RMI ini yaitu Chronic Organized Reflex Extend dengan pendekatan realistik Mathematics Education, dan gaya kognitif Field Dependent atau FD dan Field Independent atau FI terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa serta perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan model pembelajaran dan gaya kognitif tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimental di mana melibatkan 50 siswa yang belajar melalui model Core RME, 49 siswa yang belajar melalui model Core, dan 46 siswa yang belajar melalui model konvensional. Nah, kemudian siswa tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 2 kelompok eksperimental yaitu siswa yang belajar melalui model Core RME dan siswa yang belajar melalui model Core. Dan 1 kelompok kontrol yaitu siswa yang belajar melalui model konvensional. Nah, instrumen yang digunakan yaitu Group Embedded Figure Test atau GEFT dan soal atau tes yang mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, selanjutnya dari penelitian yang sudah dilakukan itu tentunya diperoleh data yang kemudian diolah secara statistik. Nah, menjadi hasil penelitian yang harus dianalisis. Yang pertama, yaitu mengenai interaksi model pengajaran dan gaya kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, atau biasa dikenal dalam bahasa Inggris Mathematical Problem Solving Ability atau MPSA. Nah, untuk menguji interaksi model pengajaran ini, dilakukan dengan uji two-way ANOVA. Namun sebelumnya peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikan yaitu 0,2, di mana 0,2 ini lebih besar atau lebih dari 0,05 sehingga data
berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya dilakukan uji two-way ANOVA untuk mengukur interaksi model pengajaran dan gaya kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang hasilnya disajikan pada tabel 1 yang ada di slide. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa nilai SIG, interaksi teaching model, dan cognitive side atau metode pengajaran dan jenis kognitif ini mendapatkan nilai SIG-nya 0,01. Nah, 0,01 tersebut kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak. Nah, artinya apa? Artinya bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Jadi, antara model pengajaran dan gaya kognitif ada interaksi, ada hubungannya atau keterkaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, untuk memperkuat hasil uji two-way ANOVA tadi, dilakukan hasil uji dengan hubungan profil plot model pengajaran dan gaya kognitif terhadap MPSA atau kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang disajikan dalam grafik pada gambar 2. Nah, ini grafiknya. Jadi, dalam grafik ini kita lihat ya, dalam grafik itu menunjukkan adanya perpotongan grafik. Adanya perpotongan garis antara model pembelajaran atau model pengajaran dengan gaya kognitif FI dan FD. Sehingga dapat diartikan terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif pada MPSA atau kemampuan pemecahan matematika siswa. Nah, dari adanya grafik tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa MPSA, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya kognitif. Nah, hasil penelitian yang kedua, yaitu perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis atau MPSA siswa FI dan FD. Nah, untuk menguji ini, peneliti menganalisis perbedaan MPSA siswa FI dan FD yang belajar melalui model Core RMI antara siswa FI dan FD yang belajar melalui model Core saja. Nah, antara siswa FI dan FD yang belajar melalui model konvensional dengan uji T satu pihak yang hasilnya ini disajikan dalam tabel 2 yang tertera dalam slide ya. Nah, kita bisa lihat dalam slide ini T hitung semuanya ini lebih besar atau lebih dari T tabel atau T dengan alfa 0,05 sehingga kesimpulannya yaitu H0 ditolak. Nah, artinya MPSA siswa atau kemampuan pemecahan masalah matematis siswa FI yang belajar melalui model Core RME, model Core atau model konvensional lebih baik daripada MPSA siswa FI. Nah, hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa FI cenderung lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa FI. Ini menurut Antishamurti, Mardiana, dan Saputro pada tahun 2018, serta Sudarman dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, yaitu perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antar FI. Nah, peneliti sebelumnya menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antar FI yang belajar menggunakan model Core RMI, model Core, dan model konvensional dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, hasilnya ini dapat kita lihat pada tabel 3. Nah, dalam tabel tersebut kita bisa melihat bahwa H0-nya ini diterima. Nah, artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa FI yang belajar melalui model Core RMI, model Core, dan model konvensional. Nah, sehingga peneliti di sini menyimpulkan bahwa ketiga model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar
di kelas tidak mempengaruhi MPSA siswa, tidak mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FI. Jadi tiga-tiganya, model core RME, model core, dan model konvensional ini tidak mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika FI. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika MPSA pada siswa FI. Nah, peneliti menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa antar siswa FI yang belajar menggunakan model core RMI, model core, dan model konvensional, itu dengan uji Kruskal-Wallis, sama seperti tadi ya. Nah, hanya saja di sini hasil uji Kruskal-Wallis ini menunjukkan bahwa H0-nya itu ditolak. Jadi artinya ada perbedaan signifikan rata-rata MPSA atau kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa FD yang belajar melalui model core RMI, model core, dan model konvensional. Karena terdapat perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan post hoc, multiple comparison antar perlakuan. Nah, karena yang tadi itu tidak ada perbedaan signifikan, jadi tidak dilakukan uji lanjut. Sedangkan untuk perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa FD ini, hasilnya yaitu ada perbedaan signifikan, sehingga diperlukan adanya post hoc test atau uji lanjut. Nah, post hoc test hasilnya itu disajikan pada tabel 5 ya. Nah, pada tabel tersebut, pada tabel tes MPSA post hoc antara siswa FD, menunjukkan bahwa H0-nya itu ditolak ya ketiga-tiganya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk yang pertama, untuk FI of core, RMI, FI of core, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar melalui model core RME dengan siswa FD yang belajar melalui model core saja. Nah, secara deskriptif, dalam ujinya itu disajikan bahwa rata-rata MPSA siswa FD yang belajar melalui model core RMI diperoleh 21,27. Kemudian rata-rata MPSA siswa FD yang belajar melalui model core adalah 15,91. Nah, karena terdapat perbedaan signifikan ya tadi, dan 21,27 lebih besar dari 15,91, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan matematika siswa FD yang belajar melalui model core RMI ini lebih baik dibanding kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar melalui model core saja. Kemudian untuk yang kedua yaitu antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang melalui model pembelajaran core RMI dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar melalui model konvensional. Ya, di sini H0-nya ditolak. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian rata-ratanya MPSA siswa FD ini diperoleh untuk yang model core RMI diperoleh 21,27, dan rata-rata yang untuk MPSA siswa FD yang belajar melalui model konvensional hanya 17,58. Nah, karena tadi adanya perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel tersebut dan adanya 21,7 rata-rata, di mana 21,7 itu lebih besar, lebih dari 17,58, maka dapat disimpulkan bahwa MPSA atau kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang melalui pembelajaran model core RMI ini lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang menempuh pembelajaran melalui model konvensional. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang ketiga ya, dari tabel yang ketiga, yaitu antara ada perbedaan, karena H0-nya juga ditolak, berarti ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar melalui model core dengan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar hanya dengan melalui model konvensional. Nah, secara deskriptif, dalam uji tersebut diperoleh rata-rata kemampuan siswa FD yang belajar melalui model core ini 15,91 dan yang MPSA atau kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar melalui model konvensional ini 17,58. Nah, karena ada dua, yaitu perbedaan signifikan dan 17,58 ini lebih dari 15,91. Sehingga MPSA siswa FD yang belajar melalui model konvensional ini justru lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa FD yang belajar hanya melalui model core. Jadi tadi yang pertama itu model core RMI lebih baik dibanding model core. Yang kedua, model core RMI lebih baik daripada model konvensional. Dan yang ketiga yaitu model konvensional lebih baik dari model core. Nah, jadi berdasarkan 1, 2, dan 3 tadi, diperoleh hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang paling baik adalah ketika siswa FD atau gaya kognitifnya itu FD dan melalui model pembelajaran core RMI dibanding tadi dengan model core dan dibanding dengan model konvensional. Selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan model pengajaran. Dari hasil uji ANOVA 1 arah yang sudah dilakukan peneliti, didapatkan hasil signifikansi 0,01, yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang belajar melalui model core RME, model core saja, dan model konvensional. Karena dapat perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan tes post-hoc menggunakan uji CV. Dari uji CV, didapatkan hasil yang pertama, ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core RME dengan model core. Rata-rata, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core RME adalah 22,58, sedangkan yang melalui model pembelajaran core adalah 18,90. Karena terdapat perbedaan signifikan dan jelas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core RMI itu lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core saja. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core RME dan model konvensional, serta kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran core dan model pembelajaran konvensional. Dapat dilihat dari hasil ini. Selanjutnya, berdasarkan 1 dan 2, diperoleh hasil bahwa mathematical problem solving ability terbaik itu pada mathematical problem solving ability siswa yang belajar melalui model pembelajaran core RME dibandingkan dengan model core saja dan model konvensional. Peneliti juga mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena dalam pembelajaran model core RME itu menggunakan sintaks model core dengan menerapkan prinsip dan karakteristik RME. Yang selanjutnya adalah simpulan. Model core RME dilakukan melalui sintaks model core, connect, organize, reflect, and extend, dengan menerapkan prinsip dan karakteristik pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Pada tahap connect atau menghubungkan, siswa diberikan masalah matematika konteks nyata yang berkaitan dengan pengalaman siswa. Kemudian pada tahap organize atau mengatur, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan penemuan kembali dan mengorganisasikan ide-ide mereka untuk memahami permasalahan nyata yang tadi diberikan. Selanjutnya pada tahap reflect atau refleksi, siswa itu diminta untuk memikirkan kembali dan melihat hubungan antara model yang dibangun oleh siswa dengan model untuk materi pelajaran yang sesuai. Yang terakhir yaitu pada tahap extend atau memperluas, siswa memperluas pengetahuan dengan masalah nyata lainnya.
Pada hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui model Core RME lebih baik pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar melalui model Core saja. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif self-independent atau FI, baik yang belajar melalui model Core RME, model Core, maupun model konvensional lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif self-dependent atau FD. Model pembelajaran dan gaya kognitif siswa sangat penting diperhatikan dalam pembelajaran matematika agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik. Sistem pembelajaran matematika di sekolah tidak mengelompokkan siswa FI dan FD secara terpisah, sehingga menurut peneliti disarankan kepada guru untuk menggunakan model Core RME ini sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan perbedaan dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa atau mathematical problem solving ability. Selanjutnya, hasil analisis. Berdasarkan penelitian penulis, model pembelajaran Core, Connect, Organize, Reflect, and Extend dengan pendekatan RME Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran Core merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena melalui Core, siswa dapat membangun pengetahuannya dengan menghubungkan dan mengatur pengetahuan baru dan pengetahuan yang dimilikinya, dan memperluas pengetahuan mereka. Sedangkan Realistic Mathematics Education (RME) atau pendidikan matematika realistik merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran matematika. Hal menarik dalam penelitian ini salah satunya karena mengemukakan bahwa model pembelajaran gaya kognitif mempengaruhi perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, yang merupakan bagian dari kemampuan berpikir matematis siswa yang tentu dibutuhkan siswa untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam penelitian membuktikan bahwa inovasi pembelajaran dengan model Core RME menunjukkan hasil terbaik dibandingkan pembelajaran dengan model Core saja maupun dengan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa. Dengan penelitian ini diharapkan pendidik dapat menerapkan inovasi pembelajaran tersebut atau bahkan mengembangkannya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada gaya kognitif, di mana gaya kognitif White Independent lebih baik daripada gaya kognitif White Dependent dalam perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Keunggulan. Secara keseluruhan, baik dari segi konten, penulisan atau tata bahasa, artikel tersebut disusun dengan sangat jelas dan terperinci mulai dari abstrak hingga kesimpulan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami isi artikel. Selain itu, penelitian ini berhasil dilakukan di kota Keewaminanu, Timur NTT, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada di daerah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, yang pada penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa siswa kelas 7 SMP di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika
Dan dari hasil wawancara terhadap siswa, ternyata mereka jarang menemui soal pemecahan masalah matematika saat proses pembelajaran. Mereka tidak terbiasa dengan pemecahan masalah matematika. Tentu ini menjadi inovasi pembelajaran yang sangat menarik dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan siswa di daerah tersebut. Jika penelitian ini berhasil dilakukan di daerah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini bisa dikembangkan di daerah Indonesia lainnya. Inovasi pembelajaran dari artikel tersebut dapat menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan pendidikan matematika di Indonesia. Karena kurangnya kemampuan siswa untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah matematika menjadi salah satu masalah pendidikan matematika di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari penilaian PISA di Indonesia yang masih menempati peringkat rendah, di mana salah satu fokus PISA adalah literasi matematika dan kemampuan pemecahan masalah. Problem solving merupakan salah satu indikator dari literasi matematika. Maka, sebagai strategi untuk meningkatkan penilaian PISA Indonesia, salah satu yaitu dengan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Dalam hal ini, pembelajaran Core RME menjadi salah satu inovasi pembelajaran tersebut. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.